Di balik cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, masih banyak sekolah di Indonesia yang berjuang dengan keterbatasan sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas yang rusak, fasilitas belajar minim, hingga sanitasi yang tidak layak. Lalu, apa sebenarnya dampak dari kondisi ini, dan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan bersama? Masalah sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kondisi fisik bangunan sekolah. Banyak ruangan kelas yang retak, bocor, atau bahkan membahayakan keselamatan siswa. Meja dan kursi yang sering kali sudah tidak layak pakai, sehingga membuat kegiatan belajar tidak nyaman. Kedua, fasilitas pembelajaran yang terbatas. Banyak sekolah tidak memiliki perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang memadai, atau peralatan teknologi seperti komputer dan internet. Padahal fasilitas ini sangat penting untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, minimnya sanitasi dan kebersihan. Masalah toilet tidak layak, tidak ada air bersih, atau kekurangan tempat cuci tangan menjadi persoalan yang serius, karena hal ini dapat mempengaruhi kesehatan siswa. Selain itu, ketimpangan antar wilayah juga masih sangat terlihat jelas, seperti kondisi di perkotaan. Sekolahnya lebih lengkap dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Inilah yang menjadikan akses pendidikan belum sepenuhnya merata. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai membawa berbagai dampak, terutama bagi siswa. Siswa menjadi sulit berkonsentrasi ketika ruang kelas tidak nyaman, terlalu panas, atau terlalu penuh. Fasilitas yang minim juga membuat kegiatan belajar kurang efektif. Bayangkan saja bagaimana siswa belajar IPA tanpa laboratorium atau teknologi tanpa komputer. Pembelajaran yang seharusnya praktik menjadi hanya teori, sehingga kompetensi siswa tidak berkembang secara optimal. Dampaknya tidak hanya pada proses pembelajaran, tetapi juga pada motivasi. Siswa merasa bosan, kurang bersemangat, dan prestasi akademik pun menurun. Bahkan ada siswa yang memilih berhenti sekolah karena merasa lingkungan belajarnya tidak mendukung. Di sisi lain, masyarakat juga terkena dampaknya, seperti kualitas sumber daya manusia menjadi tidak merata, daerah dengan fasilitas minim akan kesulitan menghasilkan lulusan yang kompetitif, kesenjangan antar wilayah pun semakin melebar, dan pembangunan ekonomi menjadi tidak seimbang. Dengan kata lain, masalah sarana dan prasarana pendidikan bukan hanya masalah sekolah, tetapi masalah seluruh masyarakat karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Walaupun tantangannya besar, ada berbagai solusi aplikatif yang dapat dilakukan. Pertama, perbaikan darurat dan pemeliharaan rutin, seperti atap bocor, dinding retak, toilet rusak, itu semua harus menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Pemeliharaan berkala juga penting agar fasilitas tidak cepat rusak kembali. Kedua, pengadaan fasilitas sederhana, namun efektif. Proyektor portable, laptop bersama alat laboratorium ini semuanya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Guru pun dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, kerjasama antar pemerintah, sekolah, dan masyarakat ataupun pihak swasta, seperti donasi dari alumni, gotong royong warga, dan dukungan pemerintah daerah bisa menjadi sumber pendanaan tambahan. Sekolah juga perlu membuat perencanaan yang jelas agar bantuan tepat sasaran. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang sama dengan di sekolah di daerah perkotaan. Pengembangan fasilitas harus direncanakan secara berkelanjutan, bukan hanya perbaikan satu kali. Dengan solusi-solusi ini, sarana pendidikan yang layak bukan lagi menjadi impian, tetapi dapat menjadi kenyataan. Sarana dan prasarana yang memadai bukan sekedar fasilitas, tetapi fondasi awal bagi masa depan anak bangsa. Dengan kerjasama dan kepedulian kita semua, pendidikan yang berkualitas bisa dinikmati oleh setiap anak, dimanapun mereka berada, baik di pedalaman maupun di perkotaan. Sekian dari saya, terima kasih.